المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Fa ya ayyuhal insan al-hadirun fa inna insyaallah asu fi kitab Syekh Abdul Qadir Jailani wa nafa'na bihi wa ulumihi fiddin au fid darain insyaallah amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi Fathur-Rabbani. Di antara nasihat-nasihat beliau lagi adalah tentang sebuah pengembangan hidup kita dalam menjalani ma'rifatullah atau studi ma'rifatullah, yang studi itu tentu bukan sekedar kognitif, sekedar pengetahuan lahir ya, tapi bentuknya adalah membentuk pribadi kita, membentuk budaya kita dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita membahas tentang persoalan tentang amanah Tuhan, amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hidup kita ini. Bagaimana kita hidup, ada satu kesadaran kita memiliki amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermula di dalam Al-Quranul Karim disebutkan wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku ingin menjadikan, za'ilun menjadikannya, fil ardi di muka bumi ini khalifah. Maka terkejutlah para malaikat. Bayangkan, para malaikat terkejut. Para malaikat terkejut. Kenapa jadi terkejut? Ini di mana Anda tahu bahwa malaikat terkejut? Karena di dalam firman itu malaikat berkata, atas alupiha mayas pikut dima bertumpah. Apakah engkau akan menjadikan ada lagi nanti orang yang bertumpah darah? Wayaspikut dima itu, ad-dima itu darah. Padahal nahnu nusabbihu wa nuqaddisulak. Padahal kami ini para malaikat sudah kurang apa? Kami ini kerjaannya hanya mensucikan engkau, bertasbih dan mensucikan engkau. Nah, yang jadi malaikat protes kepada Tuhan. Malaikat ini kesalahan malaikat yang nanti malaikat dihukum ya dalam Quran surah Al-Baqarah itu untuk sujud kepada Adam. Jadi sujud kepada Adam itu hukuman dari Allah sebenarnya. Kemudian inilah di mana Allah itu memberi amanah ya. Intinya nanti ketika kita diciptakan Allah sebagai khalifah di muka bumi, kita memiliki amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu inti yang ingin dibicarakan ya. Nah, kalau ayat itu sangat luas ya, pengertiannya sangat luas. Ayat itu sangat luas, tapi inti dari persoalan ini adalah kita bicara tentang salah satunya adalah ayat itu maksudnya adalah amanah. Qad jahabat min bainikur rahmah, qad jahabat bima bainikum ahkamus syar'i amanah indakum. Sungguh telah hilanglah di jari-jarimu, di tangan kamu, atau di antara kalian itu rahmah. Padahal rahmah itu amanah bagi kalian. Balpiha amanah, tapi sebenarnya rahmah itu amanah bagi kalian. Sekarang bagaimana? Padahal padahal kita ini sudah mendapatkan rahmah dari Allah. Kenapa kita tidak menyebarkan rahmah itu lagi kepada orang lain? Contohnya kekayaan. Orang yang kaya atau setidaknya mampulah ada kelebihan. Bisakah kita bersedekah? Nah, memulai perilaku hidup kita memulai bersedekah. Orang ma'rifatullah itu adalah orang yang pandai bersedekah. Nah, itu tandanya orang yang ma'rifah. Habis uang kalau sedekah aja. Nah, perkataan habis ini sudah suatu hal kita bersifat materialis terpikir. Bukan konteks ma'rifatullah. Kalau konteks ma'rifatullah tidak ada yang dibicarakan habis.
kesadaran ini adalah amanah Allah. Sebut saja hal yang sederhana, tidak perlulah kita kaya, kita menunggu kaya baru bersedekah, tidak. Sesusah-susahnya kita pasti mungkin ada kelebihan-kelebihan lah. Ketika ada orang datang minta sedekah, ya jangan ditolak lah, kasih seberapa sedikit lah. Kalau tidak, bagaimana kita menyembunyikan keadaan lain dengan paling tidak, kalau tidak bisa juga dengan berkat seperti itu, berkata-kata baiklah kepada mereka. Jangan dicih, tukang sedekah, dusta aja ini tukang sedekah. Daripada itu menyakitkan orang, ya boleh jadi kalau betul ya pantas lah mungkin dia dapat. Tapi kalau salah gimana? Mana kita tahu yang sesungguhnya? Mungkin kita melihat di TV atau di koran atau apa, ada tukang minta sedekah, sebenarnya dia kaya tapi dia berkeliling mau sebenarnya. Ya itu kan yang di TV ya, tapi yang di hadapan kita tidak tahu yang sesungguhnya apa benar atau tidak. Kan? Nah, ya ada kelebihan sedikit sudah. Kalau tidak ada kelebihan ya sudah, tidak apa-apa. Berkata baiklah, paling tidak bisa. Karena kita ini memang amanah, ada hak kita. Di dalam Al-Quran misalnya, qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha aja. Itu firman Tuhan itu. Perkataan yang baik itu lebih bagus daripada sekedar daripada Anda bersedekah tapi menyakitkan hati orang lain. Ini menyakitkan hati orang, jangan sampai begitu. Sedekah, kita ada kelebihan harta, bagaimana kita sedekah? Seberapa kita punya kelebihan sedikit, mungkin kita bisa mengasih uang orang 500 rupiah enggak apa-apa. Yang penting kita ada kesadaran, kata Syekh Abdul Qadir Jain, ini adalah amanah. Jangan sampai hilang amanahmu itu dalam hati kamu. Makanya mungkin ini bicara hati ke hati ya. Coba suatu saat Anda tidak bisa bersedekah, atau Anda ada uang di dompet Anda tapi Anda tidak bisa mengeluarkan uang. Mungkin uangnya uang besar-besar ya, tapi yang diperlukan dikeluarkan. Mungkin yang orang minta ini ada anak kecil minta, kita tidak bisa mengasih. Terasa di situ sakit hati kita. Sakit hati. Aduh, kasihannya dia, tidak bisa saya mengeluarkan. Sakit hati. Itu rintihan kolbu. Kolbu itu cahaya Allah. Itulah yang dimaksud Syekh Abdul Qadir. Itu amanah dari Allah. Cahaya itu amanah. Amanah itu cahaya, itu kan. Nah, ini metaforis, pengertian simbolik daripada makna cahaya, nur Allah dalam diri kita, hati kita. Nur Allah ini jangan sampai hilang dari diri kamu. Karena ketika nur Allah itu hilang pada diri kamu, rahmah itu bagaikan tercabut dari diri kamu. Coba kalau sudah hati kamu sudah keras, tidak mau bersedekah nanti. Biar kamu banyak punya uang lebih dan sebagainya, kalau sudah hatimu keras, kamu lebih baik, kata Tuhan saya, mungkin kita lebih baik kadang-kadang membuang uang kita ketimbang kita mengasihi kepada orang lain. Lebih baik kita menghabiskan uang kita makan berlebih-lebihan, beli durian mungkin sampai puluhan kilo, meskipun yang kita makan satu saja, sisanya membusuk dia, kita biarkan saja. Kita lebih puas seperti itu ketimbang kita memberi kepada orang lain. Bayangkan, meskipun hanya memberi itu 1.000 rupiah, timbang kita beli durian itu sampai 200-300 ribu. Kita lebih suka busuk durian itu sebagiannya, sebagian kita makan, sebagiannya busuk, ketimbang kita sisanya itu kita berikan atau penggantinya dengan 1.000 rupiah kepada orang. Kenapa? Ketika hati kita sudah keras, ketika dicabut Allah rahmat dari hati kita, berubahlah kita. Pernah dengar kira-kira orang seperti itu Anda? Mungkin tidak terjadi pada Anda, tapi terjadi pada diri orang. Ada orang bahkan ada dengan perkataan, saya lebih bagus saya buang uang saya daripada mengasihi kamu, gitu. Jangan sampai begitulah. Itu kan sudah keras, itu tercabut rahmat, itu susah memperbaikinya. Hati seperti membaikinya. Hati kita ini bukan seperti benda rusak ya. Kalau mungkin handphone rusak, mungkin ada reparasinya langsung diperbaiki, Anda tunggu diperbaiki sebentar, digantinya spare part, selesai, habis, sudah bisa. Kendaraan mobil bocor, ada tukang tambal, diperbagusnya, sudah langsung bisa dikompanya beberapa waktu kemudian, setengah jam mungkin. Tapi kalau hati, kalau sudah keras, memperbagusnya susah sekali. Saya berikan contoh orang yang pelit. Orang yang pelit itu yang dicabut rahmat dari dirinya, cahaya rahmat Allah, ya Allah. Orang yang pelit itu adalah cahaya rahmat dicabut. Bakil, orang yang bakil,
Dia lebih baik tabziran, dia orang bakil itu lebih baik berboros diri ketimbang dia berbuat sesuatu. Jangan seperti itu kalau sudahnya. Jadi maksudnya saya Abdul Qadir, ya kalau ada sedikit bisa kita berikan sedikit lah. Jangan tutuplah pencelaan mulut kita terhadap mereka. Kita tidak tahu kenapa mereka miskin, kenapa mereka meminta-minta. Dosa dipikirkan itu. Itu lain urusan kita itu. Itu urusan Allah, itu lain urusan kita. Kenapa mereka miskin? Yang kita pikirkan kita, ini bagaimana kita cara mengasihi mereka. Subhanallah. Dan tercabutlah wajahabat pima bainakum ahkamus syar'il amanah. Atau yang susah lagi, tercabutnya hati kita untuk menjalankan amanah Allah, berperilaku syariah, berperilaku agama di dalam hidup ini. Bahkan ada orang yang katanya ma'rifatullah, katanya belajar tasawuf katanya, tapi dia pemarah, sedikit-sedikit menyalahkan orang, sedikit-sedikit memukul orang misalnya. Saya curiga itu kira-kira tidak belajar tasawuf, tidak belajar ma'rifatullah kira-kira. Atau kalau belajar juga pernah mendengar lah, mungkin ya tadi sebatas ilmu bukan pada perilaku. Sebaliknya ilmu ma'rifatullah mengajarkan bagaimana agar hati kita ini, nur Allah itu tetap di hati kita. Ada orang ma'rifatullah tapi tidak melaksanakan sholat. Nah, berarti tercabutlah rahmat cahaya keindahan sholat itu di hatinya, sehingga dia tidak melakukan sholat. Kalau rahmah itu ada dalam hati tidak tercabut, maka dia pasti tidak akan pernah meninggalkan sholat, karena itu adalah amanah dari Allah. Jadi syariah itu adalah sholat, zakat, puasa, haji, itu amanah dari Allah. Jangan sekedar dipahami hukum lah kepada hidup kita ini. Kan kadang-kadang sering memahami hukum, lalu akhirnya kita mengakali hukum. Hukum ini wajib begitu mengerjakan merasa terbebas kita. Bukan sekedar itu. Tapi ketika kita pahami ini amanah, sholat itu amanah, sedekah itu amanah, kita mengerjakan sholat tidak lagi terhitung dengan waktu. Kapan kita ada kesempatan selain 5 waktu, kapan kita ada waktu senggang, kita takbir gitu, kita kerjakan sholat. Akhirnya sholat 2 rakaat kita kerjakan, salam merasa itu sebagai amanah. Sebagaimana firman Tuhan tadi terhadap para malaikat untuk menciptakan manusia sebagai khalifah. Kita berbuat baik kepada manusia itu karena amanah Allah, amanah syar'i. Dan itu rahmat di dalam diri kita, itu cahaya dari Allah, itu nur Allah dalam diri kita. Ketika kita melaksanakan itu, berarti kita memelihara nur Allah itu dalam diri kita. Seorang guru sayang kepada muridnya, ini amanah. Ini adalah cahaya. Ini nur Allah yang ada pada diri seorang guru terhadap para murid-muridnya. Maka para murid-muridnya jangan sampai memutus itu, kepribadian itu. Dan jangan juga seorang guru tidak sayang kepada kepada muridnya. Bahaya lagi itu tidak ada, ya asal ngajar aja, nanti tidak membentuk perilaku budaya pada mereka. Karena itu bahkan kita dalam agama, adab beragama, bahkan seorang guru sudah meninggal dunia, kita tetap takjim kepada beliau. Kubur beliau diziarahi, didoakan beliau, itu sebagai bentuk takjim kepada seorang guru, murid terhadap guru, meskipun gurunya sudah meninggal dunia. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa menjaga amanah ini ya, saudara-saudara sekalian. Indakum, ya, di sisi kalian. Wa qad taraktumuha waqtim fiha. Maka kalian sudah meninggal. Kalau yang tadi amanah Allah pada diri kalian harusnya disayangi, tapi kenapa kalian tinggalkan semua itu? Maka berakhir kehidupanmu. Waihaka, celakalah engkau, kata Syekh Abdul Qadir, jika engkau sudah meninggalkan cahaya-cahaya Allah itu dalam hati kamu. Qad jahabat bima bainakum, ya. Waihaka illam taljimil amanah
wa ila an qaribin yazulul ma ila ainika. Jika engkau tidak bisa memelihara amanah cahaya Allah itu di dalam hati kamu, cahaya Allah, memelihara cahaya Allah dalam hati kamu. Nah, itu aja judulnya ya. Memelihara cahaya di dalam hati kamu, cahaya Allah itu dalam hati kamu. Wa ila an qaribin, di dalam waktu yang secepat mungkin Anda pelihara yang bisa kita lakukan. Kita sudah sholat 5 waktu, alhamdulillah. Kita tambah lagi mungkin dengan sholat sunat, dengan zikrullah, sedikit sudah bisa mewakilkan waktu zikrullah, menambah lagi zikrullah. Itu cahaya-cahaya Allah itu ada dalam diri kita. Kita bisa berzakat, kita sudah mulai bisa bersedekah. Pandailah mulai kita bersedekah. Nah, ada kelebihan uang, kita mengerjakan haji, alhamdulillah dapat. Itu adalah cahaya-cahaya Allah dalam diri kita yang harus kita pelihara. Teruskan, bina terus. Bila itu kita tidak pelihara lagi, kita tidak memikirkan lagi, atau tercabut, atau kita menjadi bakil, tidak mau bersedekah, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah yang sudah biasa kita lakukan, kita tinggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tunggu, kata beliau, an qaribin, di waktu yang sangat dekat, yanjilul ma ila ainika, engkau nanti bisa meneteskan air matamu nanti sejadi-jadinya. Subhanallah. Apa itu? Penderitaan dan kesedihan. Karena cahaya Allah itu ketika Anda dicabut bagaikan mencabut ruh Anda. Orang yang dicabut ruh itu biasanya sakit. Tubuh manusia yang dicabut ruh itu berpisah ruh dengan jasad itu sakit sekali. Jadi kalau Anda sudah mencabut rahmat itu, siapa yang mencabut? Anda kan? Ya Anda sendiri mencabut. Kalau kita mencabut rahmat itu sudah pada diri kita, siap-siaplah kita menangis, berlinang air mata. Nah, kalau sudah berlinang air mata, apa itu? Kesedihan. Satu saat itu adalah kesedihan. Kesedihan itu mungkin secara hedonisme materialistis, senang kita, tapi sebenarnya kesedihan kalian di akhirat kelak. Yang konteks orang ahli marifatullah, akhirat itu amat dekat, tiada jarak kehidupan manusia, sama dengan kematian. Kematian itu sebenarnya tanpa waktu dalam hidup kita. Mati itu tidak ada waktu, hanya menjalani saja terlihat waktu. Sebenarnya mati itu tidak ada waktu antaranya. Itulah karena sebegitu tiba-tiba orang itu kan sudah merasa tua, tiba-tiba reunian, oh umur kita sudah 50 tahun, oh umur kita sudah 60 tahun, oh umur kita sudah 70 tahun, tiba-tiba kita tidak bisa lagi berkata kecuali ketika kita menghadapi kematian. Nauzubillah, sangat dekatnya. Karena itu jangan sampai ketika rahmah itu sudah ada pada diri kita tidak meliharanya dengan cara kita melalaikannya, atau kita lalai, asik berteman, asik berhura-hura, asik dalam kehidupan laibun walahun, dalam kehidupan dunia ini. Kita sebenarnya mencabut cahaya Allah, rahmat Allah, amanah Allah dalam dada kita, di hati kita mencabut cahaya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita memelihara cahaya Allah yang ada sudah pada diri kita. Meskipun mungkin sedikit, tidak terlalu banyak cahaya itu, tapi setidak-tidaknya kita pelihara, kita kembangkan, mudah-mudahan bertambah banyak cahaya Allah itu di dalam hati kita. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.